Hei kawan, Al-Quran yang kita pegang ini, yang Anda pegang ini, yakin bahwa ini adalah Al-Quran yang asli atau Al-Quran yang mana? Ayo kita ikuti riwayat kodifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan mengulas mengenai kodifikasi Al-Quran. Sumber kita adalah hadis Bukhari nomor 4986, 4987, 4988. Riwayatnya sangat lengkap dan referensinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa awal daripada dilakukannya kodifikasi dan pengumpulan ini adalah pada saat terjadi perang Yamamah, yaitu di mana ada banyak umat muslim penghafal Al-Quran meninggal, bahkan disebutkan sekitar 70 orang penghafal Al-Quran gugur sebagai syahid. Hal itu menyebar ke seluruh jajaran jazirah dan wilayah dan para sahabat semuanya. Waktu itu yang menjadi Amirul Mukminin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar sangat paham, cukup sedih. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Nah, dalam konteks itu Umar bin Khattab sudah mulai punya ide inisiatif untuk mengumpulkan. Tapi karena dia bukan pemimpin, dia bukan Amirul Mukminin, maka dia mendekati Abu Bakar dan mengatakan bla bla bla, ini bagus untuk Islam, bahaya kalau Al-Quran bisa cerai-berai kalau satu persatu penghafalnya meninggal, nanti ada ayat-ayat yang tidak terkumpul dan bisa-bisa riwayat seperti perpecahan di umat Kristen, Nasrani dan Katolik pun juga antara lain tidak kompaknya mereka dalam mengutip riwayat-riwayat Nabi Isa. Nah, Umar bin Khattab menyampaikan hal ini ke Abu Bakar. Abu Bakar enggan untuk melakukan sesuatu karena dia jawabannya adalah ini tidak diajarkan Rasulullah, atau tidak ingin membuat sesuatu yang baru. Ya, beralasan juga jawaban dari Abu Bakar. Kemudian waktu berselang, waktu berlalu, dan kemudian Umar bin Khattab semakin khawatir dan meyakinkan kembali, demi Allah, sahabatku Amirul Mukminin, ini baik untuk Al-Quran kita, ini baik untuk Islam, untuk umat-umat setelah kita. Al-Quran harus dikumpulkan. Abu Bakar masih tidak berkemih. Ya. Jadi pada berikutnya kebetulan ada pertemuan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan ada Zaid bin Harits. Nah, kemudian di situ Umar bin Khattab bicara ke Abu Bakar, cobalah difikirkan sekali lagi, ini ada si Zaid bin Harits nih, ini anak muda nih, anak cerdas nih, dia sahabat kita zaman Rasulullah juga, dia mengetahui riwayat-riwayat ayat-ayat, cobalah suruh dia melakukan pengumpulan. Kemudian Abu Bakar mulai luluh dan mulai memahami kegelisahannya Umar. Maka dia betul sebagai Amirul Mukminin, kemudian dia menegur Zaid bin Harits, dan Zaid jawabannya adalah, Zaid, aku sungguh ini adalah tugas yang sangat berat, mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran di seluruh sahabat, seluruh di negeri. Aku lebih sanggup memindahkan batu gunung dari gunung sini ke gunung sini, tapi mengumpulkan mushaf Al-Quran ini sungguh perbuatan atau tugas yang sangat berat. Namun akhirnya Umar membujuk, Abu Bakar membujuk berulang-ulang, dan akhirnya Zaid bin Sabit menyetujui, dan kemudian dia menjalankan tugas. Dia didatangi satu persatu para sahabat. Punya mushaf apa? Sini, udah hafal ini, udah ini. Sini disuruh kumpulkan oleh Amirul Mukminin. Kumpulin. Sudah berkumpul semuanya. Kemudian dia kan juga penghafal Al-Quran. Kemudian di murajaah satu persatu mushaf-mushaf itu. Dan Zaid bin Sabit menemukan ada satu ayat yang missing. One ayat is missing. Kemudian dia kesana kemari. Ini ada ayat At-Taubah yang paling belakang nih. Ayat 128 nih. Kok nggak ada, mana mushaf? Dia cari. Akhirnya keliling.
Akhirnya terakhir dia menemukan ada dipegang oleh seorang sahabat, Abu Husaimah. Abu Husaimah membawa mushafnya, kemudian diserahkan dan lengkaplah Al-Quran. Kemudian setelah lengkap diberikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menyimpan mushaf itu. Jangan sampai hilang. Misalnya penghafal ada yang meninggal, nggak apa-apa, mushafnya ada di sini, gitu. Kira-kira konteksnya itu hanya dikumpulkan saja. Oke, nah belum ada niat untuk menduplikasikan, menggandakan, belum ada. Namun juga sudah mulai ada ide-ide karena ada sebuah dalil bahwa di surat Al-Hijr ayat 9 Allah mengatakan bahwa aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Ayat itu para sahabat hafal semuanya. Jadi kemudian di antara mereka dialog. Kita kan Allah yang menjaganya. Tapi kalau yang menjaga Allah kan dengan tangan siapa? Kita ini kan tangannya Allah. Ayo dong kita kumpulin, kita gandakan dan kita jadikan sebuah mushaf satu yang standar. Nah, sudah mulai muncul itu. Namun waktu berlangsung dan belum dilakukan penggadaan. Sampai akhirnya Abu Bakar wafat. Mushafnya dipegang oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab memegang itu dan menyimpan saja di kantor lah ya. Kemudian Umar meninggal. Kemudian mushafnya diserahkan kepada anaknya Hafsah binti Umar, yaitu janda mantan istrinya Rasulullah. Jadi Hafsah sekarang menyimpan, dan setelah Umar meninggal, mushafnya disimpan oleh Hafsah dan Umar diganti oleh Utsman. Utsman tidak melakukan apa-apa ya. Waktu berlangsung. Kemudian suatu saat ada seorang sahabat yang namanya Huzaifah. Huzaifah ini dalam peperangan ke Armenia dan Azerbaijan, dia di sana jauh sekali dari Madinah. Di sana menemukan Al-Quran diucapkan dengan berbagai macam versi. Ayatnya sama tapi cara pengucapannya berbeda. Kemudian si Huzaifah datang ke Madinah dan lapor ke Utsman bin Affan dan mengkhawatirkan, ya Amirul Mukminin, aku melihat di sana umat Islam begini. Intinya ini membahayakan Al-Quran dan membahayakan Islam. Kita bisa cerai-berai karena Al-Qurannya diucap dengan lafal yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa Arab ada sangat luas dan di situ ada banyak Arab. Quraisy adalah yang elitnya, kemudian Arab Ansor itu juga elit di Madinah. Namun ada Arab-Arab yang lain yang dari gurun pasir, dari istilahnya Arab Badui, kemudian dari Yaman, dari Assam, bahkan dari Mesir juga. Nah, mereka itu beda-beda cara pengucapannya, sehingga kegelisahannya si sahabat ini, si Huzaifah ini, kemudian ditangkap oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman datang ke Hafsah meminta mushaf dan diberikan. Kemudian oleh Utsman mushaf itu diberikan kepada 4 tim, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. 4 orang itu mendapat tugas untuk mengumpulkan, mengkodifikasikan, dan mengurutkan, dan juga ada pesan satu dari Utsman bin Affan kepada mereka. Ini ya, apabila di antara kalian berempat ada perbedaan, semuanya referensinya menuju ke Zaid bin Sabit. Nah, jadi dia adalah orang Quraisy. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah orang Quraisy. Bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Quraisy. Dan Zaid bin Sabit adalah orang Quraisy. Jadi kalian bertiga yang lain apabila menyusun nanti harokatnya dan berbagai sunsunannya sesuai dengan Arab Quraisy, maka mereka menjalankan tugas itu entah berbulan-bulan, entah berapa lama. Jadi lama sekali, tapi ini adalah tugas yang maha berat. Akhirnya betul-betul terkumpul dan menjadi sebuah mushaf yang bagus, salinan yang bagus dan yang runtut, yang seperti kita dapatkan sekarang, dan semuanya menggunakan lafal Arab
Quraisy. Jadi tidak ada Arab yang lain, Arab Badui, Arab ini, Arab Ansor dan lain sebagainya. Sehingga jadilah Arab yang satu, yang Al-Quran yang satu yang kita dapatkan sekarang ini. Jadi betapa bahwa Al-Quran kita ini kemurniannya betul-betul dijaga oleh Allah melalui tangan-tangan para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya yang pada awal-awal ikut membantu Zaid bin Sabit mengumpulkan dan menyusunnya. Jadi mereka menjalankan tugas ini dengan penuh ketakwaan, dengan kecerdasan tentunya, dan dengan kerja keras, dan mereka seyakin-yakinnya bahwa tugas ini adalah yang terbaik amalan mereka di dunia. Maka setelah hal tersebut, Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf tersebut dan dibakar. Kemudian duplikatnya entah berapa, 10, 20 atau 15 atau berapa, dikirim ke masing-masing wilayah yang ada di bawah naungan Madinah, di bawah naungan Utsman bin Affan. Dikirim ke Yaman, ke Mesir, ke negara Syam dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan salinan yang sah, dan sambil ada perintah tolong dibakar semua mushaf yang ada, salinan mushaf yang ada di daerah, sehingga tidak ada lagi keinginan atau peluang untuk menyisipkan sesuai dengan keinginan para muslim yang ada di lokasi masing-masing. Demikian Al-Quran kita, betapa hebatnya Al-Quran, betapa murninya Al-Quran, dan sejarah riwayatnya ini ditulis dalam hadis Bukhari dan secara runtut dengan bisa dicek di referensinya, yaitu hadis 4986, 4987, 4988. Oke, terima kasih.